Baik, anak-anak kita mulai ya. Presentasinya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya di Meet kita. Mengapa Bu Puji memilih hari Minggu? Karena kemarin anak-anak baru saja ujian dan mengingat ini adalah bulan Ramadan. Kalau sore Bu Guru biasanya sibuk ya, sibuk mempersiapkan buka puasa. Malam hari mungkin kita taraweh dan sudah capek, maka saya laksanakan di pagi hari saat hari Minggu ini. Anak-anak, mengapa penting saya eh, sampaikan teknisnya? Karena saya tidak ingin anak-anak salah persepsi terhadap kebijakan penerimaan peserta didik baru ini. Eh, dari WA-WA yang masuk ke Bu Puji itu banyak sekali anak-anak yang menunjukkan bahwa anak-anak masih belum memahami sepenuhnya tentang alur penerimaan peserta didik baru ya. Anak-anak, bagi anak-anak yang sudah mendapatkan PIN ya, perlu diingat bahwa PIN itu bukan bukan anak-anak sebagai bukti anak-anak sudah mendaftar, belum ya. Jadi PIN itu hanya sebagai suatu password, istilahnya itu password untuk masuk ketika anak-anak nanti mendaftar. Jadi jangan sampai nanti anak-anak berpikir, oh saya sudah dapat PIN berarti saya sudah selesai daftar. Salah ya. Jadi bukan seperti itu. PIN hanya sebagai langkah awal, sebagai pra pendaftaran ketika nanti anak-anak mau meneruskan pendaftaran ke tahap yang berikutnya. Baik, ini adalah kebijakan pemerintah penerimaan peserta didik baru Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Anak-anak, mohon kalau suaranya Bu Puji tiba-tiba nggak jelas, mohon diingatkan ya. Masih jelas anak-anak suaranya Bu Puji? Masih. Oke. Ya, Bu. Jelas. Baik. Selanjutnya ya. Zona dalam PPDB Jatim 2021 ya, ada 38 zona ya di sini. Ini sistem zonasi adalah seleksi yang berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah. Oke. Ini saya lewati aja. Nah, pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi ini mendapatkan kuota yang sangat besar, yaitu 50%. Afirmasi hanya 15%, perpindahan orang tua 5%, dan prestasi sisanya. Itu kalau di SMA. Sementara kalau di SMK jalur prestasi akademik itu porsinya lebih besar daripada porsi zonasi. Bentar. Nah, ini adalah jalur PPDB Jatim 2021 jenjang SMA. Untuk afirmasi 15%, kalian lihat di sini 50% ini kuota untuk jalur zonasi. Jadi misalkan di satu SMA tersebut mengambil siswa baru 200 misalkan, maka jatah anak-anak yang bisa masuk lewat zonasi itu separuhnya, 50%-nya, 100 sendiri ya. Kalau dari 200 yang diambil berarti 100 lewat jalur zonasi dan 50-nya didapat dari jalur prestasi nilai akademik atau yang biasa disebut dengan prestasi nilai rapot ya. Karena ada prestasi hasil lomba di sini. Kalau prestasi hasil lomba ini berbeda dengan prestasi nilai akademik atau nilai rapot. Kalau prestasi hasil lomba berarti anak-anak masuk ke sekolah lanjutan itu lewat sertifikat lomba. Itu seperti itu. Banyak yang kemarin yang masih bingung, Bu, saya ini prestasi yang mana? Kalau kamu menggunakan rapot, maka kamu masuk prestasi nilai akademik. Nah, ini kalau tadi di SMA, ini adalah jalur PPDB yang untuk SMK. Kalau di SMA tadi zonasi menempati porsi yang tertinggi 50%, sementara kalau di SMK itu jalurnya 65% yang jalur nilai akademik. Sebentar, temanmu banyak yang belum masuk ini ya.
Sebentar ya. Saya stop sharing dulu. Banyak temannya yang belum di ACC ini. Belum. Bagaimana anak-anak, sudah kelihatan kembali layarnya Bu Puji? Yang ini jalur PPDB Jatim jenjang SMK. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Oke. Ini kalau di SMK jalur anak-anak yang penerimaan lewat rapot ini 65% diambil dari jalur prestasi nilai rapot. Berbeda dengan SMA yang 50% diambil dari zonasi, ya. Nah, ini tahapan PPDB SMA SMK Jatim 2021. Tahap pertama ya, jadi jalur pertama nanti pendaftaran dibuka itu adalah jalur tahap 1 untuk SMA dan SMK. Ini lewat apa tahap 1 ini? Ini lewat jalur afirmasi, lewat jalur perpindahan orang tua, dan lewat jalur prestasi hasil lomba yang dibuktikan dengan sertifikat. Jadi untuk jalur yang pertama dibuka pendaftaran SMA SMK negeri di Jawa Timur adalah jalur ini, jalur afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi hasil lomba. Nah, apabila anak-anak yang mendaftar di tahap 1 ini tidak diterima, ya, karena ini hanya satu sekolah kalau lewat ini, lewat jalur yang tahap 1 ini. Pilihan sekolahnya misalkan dia memilih SMA 1 Jember ya, melalui jalur lomba, maka dia hanya bisa memilih satu ini. Nah, kalau tidak diterima, anak-anak yang tidak diterima di seleksi tahap 1 ini bisa mengikuti seleksi tahap 2, yaitu lewat jalur prestasi nilai akademik atau nilai rapot. Nah, bagaimana kalau anak-anak tidak mengikuti pendaftaran jalur 1? Nggak masalah, jadi anak-anak langsung daftar saja, ikuti tanggal pendaftaran yang jalur tahap 2, yaitu jalur prestasi nilai akademik, ya. Meskipun kuotanya 25%, tetapi kalau berdasarkan tahun kemarin banyak kakak kelas kalian yang juga diterima lewat jalur akademik. Nah, untuk anak-anak, misalkan anak-anak sudah terlanjur ikut yang jalur 2, yaitu tahap prestasi nilai rapot. Ternyata anak-anak yang memilih SMA ini nggak keterima, ya, nggak keterima. Anak-anak masih bisa ikut lagi tahap berikutnya. Kalau memilih SMK berarti anak-anak memilih yang tahap ketiga. Dan kalau anak-anak saya nggak mau ikut SMK, saya mau pilih SMA, maka anak-anak dari tahap 2 ini juga bisa mendaftar langsung di tahap 4, ya. Di sini di SMA ada tahap 2, ada tahap 4. Kalau di SMK tahap 3 dan tahap 5. Sementara tahap 1 ini untuk semua, baik SMA maupun SMK. Jadi anak-anak nggak usah khawatir, pemerintah Jawa Timur sudah memberikan kemudahan untuk anak-anak agar semua anak-anak bisa bersekolah, sehingga apabila tidak diterima di tahap yang pertama bisa lanjut ke tahap yang berikutnya, seperti itu. Nah, ini jalur afirmasi
jalur anak yang tidak mampu, misalkan anak-anak mau mencoba dulu, Bu, saya mau mencoba dulu masuk ke SMK 2 Jember misalkan lewat jalur afirmasi, boleh ya. Ini tapi kalian perlu perhatikan syarat-syaratnya. Silakan perhatikan syarat-syaratnya. Kalau anak-anak ini harus punya KIS, kartu Indonesia Pintar, artinya kartu-kartu yang menunjukkan bahwa anak-anak itu tidak mampu kalau anak-anak masuk jalur ini. Kemudian jalur pindah tugas orang tua ya. Oh, ini tidak perlu saya jelaskan, jarang anak SMP kita masuk jalur lewat pindah tugas orang tua. Anak-anak jangan lupa kalau ada sesuatu yang ditanyakan, silakan anak-anak tulis di kolom chat ya. Nanti ada Ella yang saya tugasi untuk menampung pertanyaan-pertanyaan anak-anak yang nanti akan kita diskusikan bersama. Nah, ini jalur prestasi hasil lomba. Apabila anak-anak mau masuk lewat ini kan masih tahap 1 ini ya, jalur prestasi hasil lomba, berbeda dengan prestasi nilai rapot atau nilai akademik. Syarat-syaratnya ini, perlombaan atau kejuaraan tidak dilaksanakan baik berjenjang atau tidak berjenjang. Dilaksanakan baik berjenjang atau tidak berjenjang. Dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau swasta minimal tingkat kabupaten. Jadi sertifikatnya itu minimal tingkat kabupaten, bukan tingkat kecamatan. Nah, nanti ini akan diprioritaskan untuk diseleksi, misalkan yang daftar banyak akan diseleksi mana poin-poin mana yang paling tinggi. Misalkan anak-anak punya sertifikat tingkat internasional, tentu saja itu memiliki poin yang tertinggi daripada tingkat yang ada di bawahnya. Seperti itu. Terus prestasi beregu boleh, misalkan anak-anak punya sertifikat tapi sertifikat itu beregu, artinya tidak sertifikat yang untuk individu. Nah, ini bisa digunakan. Prestasi beregu jumlah yang diterima di setiap satuan pendidikan maksimal 2 anak ya dari satu jenis perlombaan. Nah, verifikasi dan legalisasi sertifikat atau piagam dilakukan oleh kepala sekolah asal ya. Jadi harus minta legalisir dari kepala sekolah kita. Anak-anak, kalau misalkan anak-anak ragu, Bu, saya punya sertifikat ini, misalkan anak-anak punya sertifikat tingkat kabupaten, anak-anak mau mencoba di SMK 2 Jember, SMA 2 Jember, atau di SMA kota, boleh. Kalaupun nanti anak-anak nggak keterima, anak-anak masih bisa masuk lewat jalur nilai rapot ataupun lewat jalur ataupun lewat jalur zonasi. Jadi boleh. Masih bisa didengar anak-anak suaranya Bu Puji? Masih, Bu. Oke. Nah, ini tidak perlu. Nah, ini adalah jalur prestasi nilai akademik ya, atau jalur nilai rapot. Artinya jalur nilai rapot itu bagaimana? Maksudnya jalur nilai rapot ini kita besar-besaran nilai rapot. Jadi nanti anak-anak itu akan diseleksi jumlah rapot nilai yang tertinggi ya, di ranking. Nah, itulah yang menjadi dasar penerimaan jalur prestasi nilai rapot. Di sini nilai rapotnya yang diambil semester 1 sampai 5 70%, dan nilai akreditasi sekolah 30%. Maksudnya kalau nilai akreditasi sekolahnya itu B misalkan, itu poinnya berbeda dengan akreditasi sekolah yang A. Alhamdulillah sekolah kita itu nilai akreditasinya A anak-anak, sehingga poinnya besar ya. Jadi SMP 2 Mayang ini poin akreditasinya A. Ini
Yang diambil nilai rapot adalah nilai agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Sesuai dengan nilai rapot yang kalian verifikasi kemarin ya. Seperti itu. Bagi sekolah yang masa berlaku akreditasinya habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir. Tidak sekolah kita, untuk sekolah kita alhamdulillah sudah terakreditasi dengan nilai A. Jadi insya Allah akan sangat membantu anak-anak apabila anak-anak masuk lewat jalur rapot. Nah, jalur prestasi nilai akademik UNI untuk SMK seperti saya sampaikan tadi mendapatkan poin yang besar, maksudnya kuotanya 65% ya. Diambil penerimaan peserta didik baru di SMK ini 65% diambil dari jalur nilai rapot. Berbeda dengan di SMA. Kalau di SMA 50% dari nilai dari jalur zonasi. Nah, ini jalur zonasi SMA kuotanya minimal 50%. Terus, Bu, bagaimana kalau misalkan saya kepingin nyoba lewat jalur prestasi dulu, terus kalau nggak masuk baru ikut lewat jalur zonasi? Boleh, kalian lihat tanggalnya. Jadi nanti anak-anak yang tidak diterima di salah satu jalur itu bisa mengikuti jalur berikutnya. Ya. Ini syarat-syaratnya. Sekolah dalam zona dapat menerima pendaftar dari dalam dan luar zona. Calon peserta didik baru dapat memilih 3 sekolah tujuan. Nah, jadi nanti anak-anak bisa memilih 3 sekolah. Ketiganya bisa dalam zona atau 2 di dalam zona dan 1 di luar zona. Maksudnya seperti ini, misalkan anak-anak tinggal di Mayang. Kemudian anak-anak kan punya pilihan 3 sekolah. Pilihan pertama anak-anak mau memilih SMA 2 Jember, boleh. Pilihan keduanya SMA Kalisat. Pilihan ketiganya SMA Pakusari. Jadi salah satu pilihan itu harus ada sekolah yang ada di zona anak-anak ya. Jadi seperti itu, anak-anak bisa memilih 3 sekolah. Bu, saya mau memilih 2 sekolah saja misalkan, ya nggak apa-apa, tapi lebih baik anak-anak pilih tiga-tiganya karena barangkali tidak diterima di salah satu sekolah A bisa masuk ke sekolah B atau bisa masuk ke sekolah yang C, seperti itu. Kemudian ini domisili calon peserta didik berdasarkan alamat yang ada di dalam kartu keluarga. Untuk kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB ya. Jadi nanti anak-anak ketika mendaftar ya, ingat anak-anak punya PIN itu belum masuk pendaftaran, itu masih pra pendaftaran ya. Nanti pendaftarannya setelah tanggalnya dibuka dan sudah harus ada PIN maupun NISN. Ini jadi siapkan kartu keluarga anak-anak ketika anak-anak nanti mau mendaftar. Nah, untuk jalur zonasi SMK ini kuotanya hanya 10%. Jadi saran Bu Puji, anak-anak lebih baik kalau anak-anak mau masuk ke SMK, anak-anak memilih jalur prestasi rapot atau nilai akademik kalau mau ke SMK. Kalau zonasi ini hanya 10% kuotanya, hanya terbatas. Sementara kalau di jalur prestasi itu 65%. Nah, ini SMA, SMK swasta. Ini jadwalnya ya. Jadwal PPDB 2021. Lihat baik-baik anak-anak. Pra pendaftaran ini masih pra, belum pendaftaran ya. Anak-anak kita masih dalam tahap ini, pengambilan PIN yang termasuk dalam kategori pra pendaftaran tanggal 19 sampai 31 Mei ya. Jadi kalau anak-anak punya teman yang ragu-ragu, misalkan saya ini mau daftar di sekolah negeri atau tidak ya,
Maka kalau masih ada kemungkinan daftar di sekolah negeri, lebih baik segera ngambil PIN saja. Karena kalau tanpa PIN maka bisa dipastikan maka anak-anak tidak bisa mengikuti pendaftaran ya. Batas akhir pengambilan PIN tanggal 31 Mei jam 23:59 ya. Ini. Kemudian ini PPDB tahap pertama pendaftaran dibuka. Ini adalah jalur afirmasi perpindahan tugas orang tua dan prestasi hasil lomba ya. Ini masih jalur ini dibuka tanggal 3 sampai 4 Mei. Nah, setelah ini maaf dulu. Ya. Setelah jalur tahap 1 ini dibuka selesai dan sudah ada pengumuman ini tanggal 7 sampai 8 Mei ini kan ada pengumuman sudah diterima atau enggak yang masuk PPDB jalur tahap 1. Ini nanti ada latihan pendaftaran. Anak-anak harus ikut ini karena mengapa? Ini anak-anak sekalian mencoba belajar untuk mendaftaran. Tapi belum pendaftaran. Ingat, ini hanya latihan. Latihan pendaftaran ini dibuka tanggal 9 sampai 19 Mei ya. Ada waktu sekitar 10 hari. Jamnya mulai jam 1 dini hari malam ya sampai dengan jam 23:59. Anak-anak silakan ikut latihan pendaftaran biar tahu tata caranya. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana karena belum dibuka tahap latihan pendaftarannya. Nanti tanggal 9 baru dibuka. Bu, saya mau masuk lewat jalur zonasi. Boleh ikut latihan pendaftaran? Boleh ya. Semua jalur yang dipilih anak-anak, baik itu jalur zonasi ataupun jalur nilai akademik, boleh ikut latihan pendaftaran di sini. Syaratnya anak-anak harus punya PIN ya, sudah ada PIN-nya ya. Kemudian setelah latihan pendaftaran selesai, ini tanggal 20 Mei dibuka jalur prestasi nilai akademik yang SMA. Ingat, ini SMA bukan SMK ya. Nah, anak-anak yang mengikuti jalur prestasi lewat nilai akademik, misalkan anak-anak mau ke SMA Kalisat atau SMK 2 Jember, maka anak-anak saya sarankan kan lewat jalur nilai akademik. Berarti anak-anak masuknya mendaftarnya tanggal 20 sampai 22 Mei ini ya. Kemudian pengumumannya tanggal 23 Mei. Dan konfirmasi siswa yang diterima ini tanggal 23 sampai tanggal 24. Ini yang jalur nilai rapot, nilai akademik SMA ya. Kemudian misalkan di jalur nilai akademik tadi anak-anak nggak masuk. Nah, anak-anak bisa ikut tahap berikutnya. Nah, di sini ada tahap 3, ini jalur zonasi SMK ya. Menurut Bu Puji, misalkan anak-anak mau masuk ke SMK 2 Jember, ini kan kalau di Mayang bukan zonanya, maka anak-anak jangan ikut jalur zonasi SMK. Ikutlah jalur prestasi nilai akademik karena peluangnya kecil. Tapi misalkan anak-anak mau mencoba, ya boleh. Kalau nggak keterima bisa ikut jalur yang berikutnya, boleh ya. Ini tanggal 24 sampai 25. Kemudian ini untuk anak-anak yang mau masuk ke SMA Pakusari, berarti anak-anak ikut saran Bu Puji ikut PPDB tahap 4, jalur zonasi SMA. Nah, seperti ini. Pendaftarannya tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Mei. Nah, anak-anak, mengapa saya ikut
saya sarankan anak-anak ini, misalkan ya, anak-anak memilih ini lewat jalur ini, ya, lewat jalur nilai akademik SMA. Untuk daftar, anak-anak kepengen masuk ke SMA Pakusari, anak-anak milih lewat jalur prestasi nilai akademik. Pilihan satunya SMA Pakusari, pilihan keduanya SMA Mumbul misalkan. Nah, ternyata anak-anak tidak diterima di pilihan pertama, tapi diterima di pilihan kedua di SMA Mumbul. Karena anak-anak sudah diterima di SMA Mumbul, maka anak-anak tidak bisa lagi mengikuti jalur zonasi SMA. Seperti itu. Karena anak-anak sudah diterima di jalur prestasi akademik meskipun tidak masuk pada pilihan pertama, ya. Jadi, untuk anak-anak yang mengikuti jalur yang mendaftar di SMA Pakusari, saran Bu Puji, ikut saja yang tahap 4, yaitu jalur zonasi SMA, ya, jangan jalur rapot. Tetapi untuk anak-anak yang masuk ke Kalisat misalkan, atau ke SMA yang zonanya bukan zona kita, lebih baik anak-anak pilih yang tadi ini, yang lewat jalur nilai akademik atau tahap 2, seperti itu. Kemudian untuk tahap 5, ini jalur prestasi nilai akademik SMK. Nah, ini anak-anak, saya menyarankan anak-anak yang mau masuk ke SMK ikut saja lewat jalur prestasi nilai akademik. Anak-anak yang masuk SMK ini bisa memilih 3 keahlian. Misalkan pilihan pertama saya ngambil perhotelan, pilihan keduanya manajemen, yang ketiganya akuntansi. Boleh ya, boleh di dalam satu sekolah, boleh di luar sekolah, asalkan sama-sama tingkatannya SMK, ya, seperti itu. Nah, ini pengumumannya tanggal 3 sampai 4 Juni. Nah, setelah itu, setelah selesai anak-anak mendaftar dan sudah diterima, maka anak-anak masih ada tugas lagi, yaitu daftar ulang secara online dengan mengunggah surat keterangan lulus. Nah, kalau sekarang kan anak-anak masih belum dapat surat keterangan lulus karena belum mengikuti ujian sekolah. Setelah ujian sekolah selesai, nanti anak-anak akan, kalau lulus, akan diberikan surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus ini digunakan anak-anak untuk daftar ulang pada sekolah di mana anak-anak diterima. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Bu Puji, ya. Selanjutnya, ayo pada kesempatan kali ini kita tanya jawab. Kalian saya persilakan untuk bertanya sejelas-jelasnya tentang SMA dan SMK. Jangan malu untuk bertanya daripada anak-anak sesat di jalan, ya. Yang pertama dari kolom chat dulu. Mbak Ella, sudah ada yang bertanya di kolom chat belum? Halo? Assalamualaikum Mbak Ella. Waalaikumsalam. Belum, Bu. Belum ya. Oh, belum ada yang bertanya di kolom chat. Oke, berarti kita langsung aja anak-anak. Kira-kira dari penjelasan Bu Puji, mana yang bingung anak-anak? Silakan bertanya. Sudah jelas? Halo? Halo? Jelas, Bu. Jelas. Bu. Jelas, Bu. Ayo, yang lain mungkin. Ayo, yang menjadi unek-unek kalian, ya. Jadi nanti anak-anak ini harus yang pertama pastikan anak-anak sudah dapat PIN, ya. Sudah mengajukan PIN. Ketika anak-anak mengajukan PIN, itu maksimal 2-3 hari anak-anak akan mendapatkan PIN.
Tapi kadang-kadang bisa cepet, kayak Dwi kemarin 1 hari ya. Jadi maksimal PIN itu didapat 3 hari setelah pengajuan. Bisa 1 hari, bisa 2 hari. Setelah dapat PIN, PIN itu disimpan baik-baik, ditulis baik-baik. Kalau kalian screenshot ya gambarnya dijaga, jangan sampai bingung. Karena PIN itu nanti digunakan sebagai password anak-anak ketika mau mendaftar. Oke. Yuk tanya lagi, ayo silakan bertanya seputar tentang sekolah yang masih bingung. Karena di grup itu masih banyak yang Japri Bu Puji kebingungan tentang sekolah ini. Sudah jelas? Kalau ini ada siapa ya di sini? Farida, mana Farida? Assalamualaikum Farida. Mana ini Farida? Farida hidupkan dong mikrofonnya. Farida. Iya, Ya, Bu. Farida sudah jelas? Sudah. Tidak ada yang ditanyakan? Nggak ada. Mau masuk mana rencananya, Mbak? Di Paksi, Bu. Oh ya, berarti kalau di Paksi anak-anak Farida ikut jalur apa? Zonasi, Bu. Nah, bener ya, jalur zonasi. Tanggal berapa jalur donasinya? Ini ya, jalur zonasi SMA tanggal 27 sampai dengan 29 Mei. Anak-anak ini sudah punya jadwalnya, ini sudah punya ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke. Jadi anak-anak masuk lewat ini. Karena gini, saya khawatir itu pernah kejadian kakak kelas kemarin, dia itu ikut yaitu jalur, misalkan dia ikut mau masuk ke Paksi tapi dia ikut jalur sebelumnya yaitu jalur prestasi. Pilihan pertamanya Pakusari, pilihan keduanya SMA Mumbul. Nah, ini ternyata dia nggak diterima di Paksinya, diterima di SMA Mumbulnya. Nah, kalau seperti itu sudah nggak bisa ikut jalur zonasi karena dia sudah diterima. Kalau sudah diterima di salah satu ini tujuan, misalkan ini, ya saya ulangi, misalkan anak-anak sudah diterima di tahap 2, misalkan pilihan pertamanya di SMA Pakusari, pilihan keduanya SMA Mumbul, sudah diterima di salah satu sekolah tujuan, maka nggak bisa ikut lagi ke sekolah berikutnya, seperti itu. Tapi kalau tidak diterima dua-duanya, maka anak-anak bisa ke tahap yang berikutnya, seperti itu ya. Jadi itu tadi benar-benar diperhatikan anak-anak mau masuk lewat yang mana. Kecuali ini tahap 1, anak-anak boleh mencoba. Kalau misalkan anak-anak masuk tahap 1, misalkan ada, Bu saya kepingin barangkali saya diterima di SMA 1 Jember, saya mau masuk lewat jalur prestasi hasil lomba, boleh seperti itu. Karena di sini kalau di tahap 1 ini hanya ada satu pilihan sekolah. Kalau jalur ini, jalur khusus ya. Tahap 1 ini jalur khusus. Jadi hanya bisa memilih satu sekolah. Kalau tidak diterima di sekolah tersebut baru mengikuti jalur yang lain. Seperti itu. Oke, sebelum Bu Puji akhiri, adakah yang bertanya lagi? Saya kasih kesempatan. Tidak ada. Oh ya, semua anak-anak ini ada nggak yang belum punya PIN? Coba, ada nggak yang belum punya PIN? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Aril. Saya, Bu. Aril. Masih nunggu. Anu, Bu, udah 2 hari season telah berakhir katanya, Bu. Gimana, Aril? Kan udah berhasil. Ya. Suruh nunggu 2 hari. Sudah 2 hari season telah berakhir katanya. Kok
Telah berhasil. Tapi pinnya belum keluar. Belum. Loh, kok bisa? Kurang tahu. Ini sudah hari kedua atau ketiga? Kedua. Biasanya sampai 3 hari, Nak. Ya, jadi tunggu sampai 3 hari. Kalau anak-anak sudah mengajukan, semuanya pasti dapat PIN ya. Maksudnya session berakhir itu mungkin pas ada gangguan jaringan gitu. Jadi dilihat lagi. Paling lama itu batasnya 3 hari setelah pengajuan. Ya. Kalau Siti Aisyah gimana? Sudah. Masih nunggu, Bu. Baru berhasil tadi malam. Oh, sudah berhasil. Terus siapa lagi yang belum dapat PIN? Saya, Bu, saya. Siapa? Saya, Bu. Siapa? Dailut itu siapa, Dailut? Saya, Bu. Siapa itu? Namanya siapa, Nak, Dailut itu? Kelas 9. Dani, Bu, Dani. Oh, saya pikir Denny, ya. Kenapa, Nak? Kendalanya Kan apa? Ini, Bu, kakaknya ini bacaannya belum 1 tahun gini. Nah, Bacaannya gimana itu, Bu? Iya, ini, Nak, ya, ada Kan direvisi kemarin. ini. Kamu mau masuk jalur apa? Zonasi lah. Nah, ini memang ya. Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal PPDB ya. Jadi memang kartu keluarganya itu harus sudah lama, tidak boleh baru buat ya. Nah, untuk kartu keluarga, bagaimana kalau kartu keluarganya masih baru, diterbitkan kurang dari 1 tahun karena keadaan tertentu, maka harus dilampiri surat keterangan dari Dinas Pendudukan atau Pencatatan Sipil dengan disertai penjelasan alasan perubahan kartu keluarga. Nah, ini syaratnya, Nak. Kartu keluarga baru karena penambahan atau pengurangan. Saya tanya Mas Dani, kartu keluarganya masih baru waktu itu ini, iya? Halo, Mas Dani? Halo? Iya, masih baru, Bu. Iya. Iya, Bu. Terus kemarin barunya itu kenapa? Ada penambahan anggota baru atau karena pindah rumah atau kenapa? Enggak, ini itu, Bu. Namanya itu salah, terus direvisi lagi, Bu. Begitu. Terus akhirnya kamu bagaimana? Ya, bagaimana, Bu? Kan ini. Jadi ini di sini. Jadi untuk kartu keluarga baru ini dengan disertai penjelasan alasan perubahan kartu, harus dilampiri surat keterangan ini. Mas sekarang sudah gimana? Sudah mengurus? Halo? Putus-putus, Bu. Halo? Gini Mas ya, Bu Puji sarankan, Mas mau masuk sekolah mana? Halo? Halo? Dani? Ya, Bu. Mas Dani ini mau masuk sekolah mana? Putus-putus, Bu, suaranya. Mas Dani mau masuk sekolah mana? Ya. Mas Dani mau masuk sekolah mana? SMA Pakusari, Bu, Paksi. Apa? Kalau sebentar. Kalau mau masuk ke SMA Pakusari, Mbak Masnya lebih baik saya sarankan tanya ke guru sana, ke guru SMA Pakusari, bilang Mas mau masuk sana, kemudian ambil PIN, ditolak karena kartu keluarganya masih baru. Jadi nanti kamu akan dibantu langsung oleh operator SMA Pakusari ya, yang nanti kamu akan disarankan harus bagaimana, seperti itu ya Mas. Halo? Ya, Bu. Ya. Jadi diurus, jangan diem aja. Baik.
Ada lagi? Ada lagi yang belum? Siapa lagi yang belum dapat PIN? Yang terkendala PIN siapa lagi? Halo? Halo, saya Bu. Siapa? Teti. Teti. Kenapa Teti? Belum ngambil. Kenapa? Yang enggak itu, Bu, gak bisa ngunggahnya, Bu. Kan harus 100 KB kalau nggak salah, Bu. Loh, kenapa? Unggah foto kakaknya. Oh, foto. Itu kan di PIN harus unggah. Iya, foto kakak. Oh, foto Terus nggak kakaknya. bisa. Bisa. Nah, Coba Dan- dipotong itu, potong dulu gambarnya. iya. Screenshot. Jadi resolusinya itu terlalu tinggi. Di HP itu kan bisa kadang disetting berapa KB atau dikompres gitu, Ted. Aduh. Di Google, Ted. Iya, dikompres. Ya. Iya, Bu. Ya, jadi Kasih. memang kamera orang tuh berbeda. Biasanya kalau kameranya bagus itu resolusinya tinggi sehingga filenya tuh lebih besar daripada yang biasa gitu. Dicoba pakai HP orang lain, kadang-kadang juga bisa. Kalau nggak bisa, bisa dikompres lewat online itu, mengecilkan ukuran foto itu bisa. Ya, Ted. Jadi segera diambil pinnya. Siapa lagi yang belum dapat pin? Baik. Berarti sejauh ini tidak ada kendala ya anak-anak ya. Untuk proses pendaftaran sudah paham ya? Halo? Iya, Bu. Baik. Sudah. Kalau sudah paham, terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat apa yang Bu Puji sampaikan. Terus apa yang Bu Puji jelaskan hari ini, materi yang tadi itu perlu di-share nggak di grup BK? Materi yang ini? Betul, Bu. Bu. Yang Ya, ini? Bu, belum. Sing maaf. Yang ini loh. Yang ini perlu di-share ini. Yang ini perlu di-share. Iya. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu, ya. Baik. Ini nanti saya share di grup, kalian baca baik-baik dan kalau masih ada yang terlewat atau kurang jelas bisa ditanyakan ya. Jangan malu untuk bertanya. Dan saya suka anak-anak itu kalau bertanya di grup. Mengapa di grup? Karena kadang-kadang pertanyaan anak yang satu dengan anak yang lain tuh sama. Kemudian kalaupun saya tidak segera menjawab, ada temannya yang bisa membantu seperti tentang foto ini, kenapa nggak bisa unggah. Kalau ditanyakan di grup itu temannya yang lainnya sudah berhasil itu bisa ikut memberikan solusi gitu. Ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih gitu aja anak-anak. Anak-anak Bu Puji akhiri meet kali ini. Semoga anak-anak sukses meraih cita-cita anak-anak di sekolah yang anak-anak inginkan masing-masing ya. Semuanya keterima di sekolah yang anak-anak impikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya rapatnya. Ya, Bu.